Nah, di video kali ini saya ingin reaksi, ya, memberikan video reaksi kepada Pak Chandra Teja, ya, yang kebetulan beliau ini mengulas ataupun mereview tentang 3i Network, juga salah satu produk asuransi milik Tokyo Marine yang bekerja sama dengan PT Shibaya Pratama, ya. Namun nanti kedepannya saya akan lebih banyak membahas 3i Network-nya, karena saya di sini juga sebagai pebisnis daripada 3i Network, juga pernah ikut ataupun membeli produk dari PT Shibaya Pratama ini, ya, dengan produk Guardline-nya ini, di mana produk Guardline ini kerjasama dengan Tokyo Marine, perusahaan asuransi dari Jepang, ya. Nah, jadi kita lihat dulu videonya, ya, apa yang direview oleh Pak Chandra Teja ini, ya. Nanti mungkin di dalam sesi video sedang berlangsung saya akan potong, saya akan memberikan sedikit penjelasan ataupun penambahan ataupun koreksi, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja. Oke, videonya kita tonton dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akhirnya membahas permintaan sebagian dari Anda yang sebenarnya sudah cukup lama meminta saya mereview sebuah produk asuransi dan juga di dalamnya ada investasi gitu ya. Sebenarnya saya agak malas gitu membahas produk ini karena produk ini hanya asuransi dan investasi saja. Tetapi karena di kemudian hari ada muncul produk yang serupa, nah yang serupa ini yang menurut saya menarik untuk saya bahas. Yang pertama yang saya sebut itu adalah produk 3i Network dari CAR Sentral Asia Raya. Kenapa disebut 3i? Ya ada singkatannya sih ya. Seingat saya I-nya yang pertama bisa investasi, bisa insurance, satu lagi apa gitu saya lupa gitu ya. 3i. Jadi ada insurance, ada investasi, satunya lagi saya lupa. Mohon maaf. Dan kenapa disebut 3? Karena dia trinary, kaki 3. Jadi kalau di multi level gitu ya, dia ada kiri, kanan, dan tengah. Makanya disebut 3i gitu ya. Satu lagi apa I-nya gitu saya lupa, mohon maaf. Nah, yang terakhir keluar lagi produk, sebenarnya banyak lah setelah. Nah, di sini perlu saya jelaskan, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja memang benar, ya. 3i Network ini kepanjangan dari insurance, investment, dan income. Mungkin Pak Chandra Teja tadi lupa ya menyebutkan income-nya. Nah, mengenai 3i, bukan 3i ini jaringannya, walaupun memang jaringannya itu kita di sini berbisnisnya menggunakan sistem jaringan trinary ataupun 3 grup. Nah, 3i maksud di sini adalah I, ya. I-nya itu ada 3, ya tadi insurance, investment, income, itu maksudnya 3i. Network itu ya, jaringan 3i Network ini jaringan insurance, investment, income. Jadi itu bukan 3 ini maksudnya trinary, bukan. Tapi memang menggunakan 3 jaringan ataupun trinary. Nah, jadi itu ya, mengenai 3i itu kepanjangan dari insurance, investment, income. Oke, kita lanjut lagi videonya. 3i ada lagi produk dari misalnya Sinarmas misalnya ya, cuman sekarang produknya sudah tidak ada lagi. Nah yang terakhir ini mengklaim dirinya bekerja sama dengan Tokyo Marine. Tokyo Marine itu sebuah perusahaan asuransi Jepang gitu ya di Indonesia. Nama produknya Guardline. Kemudian setahu saya beberapa waktu yang lalu. Nah, memang setelah booming ya program 3i Networks pada saat itu ya di tahun 2014, setelah berjalan berapa lama lah bisnis 3i Network ini, banyak perusahaan asuransi juga melirik cara pemasaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, ya. Namun kenapa tidak berjalan sampai dengan sekarang? Justru ya program 3i Network ini berjalan sudah sekarang menginjak usia 11 tahun, ya. Baru kemarin ulang tahun yang ke-11, ya. Karena berawali di tahun 2014, tempo hari Pak
Kuan Chen selaku founder daripada sistem pemasaran yang diberikan oleh 3i Network ini. Nah, jadi itu mereka yang melakukan ingin ya istilahnya mengikuti jejak daripada 3i Network, perusahaan asuransi ini sekarang udah pada bubar ya. Oke, kita lanjut dulu videonya. Yang saya tahu ya, 3i sempat disemprit oleh OJK. Kenapa? Karena produk 3i dijual secara multi level. Sebenarnya semua asuransi juga tanda kutip dijual dengan sistem member get member sih ya. Jadi agent merekrut agent, agentnya merekrut lagi agent dan seterusnya. Tetapi di perusahaan asuransi, agent yang masuk di situ harus berlisensi. Kalau dia menjual asuransi jiwa, dia harus punya lisensi dari AAJI. AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi kalau Anda mau menjual asuransi, Anda harus lulus dulu ujian sertifikasi AAJI. Dan itu harus diperpanjang setiap, kalau saya tidak salah ingat, per 2 atau 3 tahun. Nanti Anda ikut lagi resertifikasi. Kalau Anda sudah dapat sertifikasi AAJI, baru Anda boleh menjualnya. Nah, waktu itu 3i membiarkan orang-orang yang menjualnya tanpa punya lisensi AAJI. Jadi benar-benar dijual seperti produknya multi level gitu ya. Orang tidak punya lisensi AAJI boleh jualan. Kemudian dia kena semprit oleh OJK yang akhirnya mengharuskan produk itu dijual oleh orang yang punya lisensi AAJI. Akibatnya, orang-orang yang waktu itu sudah sempat masuk beli produk dan kemudian jual, karena di sini Anda harus masuk dulu, ya, menjadi kliennya salah satu leader gitu ya. Kemudian Anda boleh jualan. Di situ Anda diharuskan ujian AAJI. Kalau Anda tidak ujian AAJI, maka bonus Anda ditahan. Memang peraturannya OJK begitu. Anda kalau mau jualan produk asuransi harus punya lisensi AAJI. Alhasil waktu itu sempatlah terjadi istilahnya harmonisasi lah sebut saja ya. Dulu yang produk itu dijualnya seperti kacang goreng karena orang bisa jualan tanpa punya lisensi AAJI, tiba-tiba sempat tersendat karena semua membernya harus ujian AAJI. Kalau tidak, bonusnya ditahan. Kemudian orang yang direkrut ya, kalau dia mau jualan juga, karena kalau orang direkrut bisa jualan lagi, bisa cuman beli produknya. Kalau dia cuman beli produknya aja aman, nggak usah ikut ujian AAJI. Tapi kalau dia beli produknya dan dia mau jual lagi, dia harus berlisensi AAJI. Oke? Tapi itu sepertinya sudah selesai di 3i. Oke? Di 3i istilahnya ya, sudah selesai. Nah, perlu saya jelaskan di sini ya, bahwa di program 3i Network ataupun 3i Ribbon kita sebut sekarang ya, kalau Anda nih saya rekrut ataupun saya ajak berbisnis di 3i Ribbon atau 3i Network ini ya, Anda begitu bergabung, Anda diperbolehkan memasarkan produknya ya, karena sekarang ini kita menggunakan namanya produk Istiqmal ya. Ada 3 produk sebenarnya. Produk Istiqmal yang syariah, kemudian ada produk asuransi namanya Pro 8 ataupun Protection 8, yang ketiga ini Gain Protection ya, perlindungan penghasilan. Nanti tapi ya, di program 3i Network ini saya fokus untuk yang asuransi syariah Istiqmal ini ya. Nah, jadi bisa memasarkan. Jadi ketika orang yang kita ajak ataupun kita rekrut berbisnis di sini di 3i Network, itu boleh, bukan tidak boleh, boleh memasarkan ya. Nah, bagaimana untuk sertifikasi atau harus memiliki lisensi AAJI ataupun yang syariah ini AASI ya, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita memang harus memiliki lisensi itu pada saat kita ingin mendapatkan bonusnya. Nah, kalau Anda sebagai orang yang baru bergabung, memasarkan, kemudian Anda berhasil merekrut, katakan 10 orang merekrut. Nah, siapa yang bisa mengclosingkan? Tentunya orang yang sudah berlisensi
seperti saya sudah berlisensi, lisensi AAJI dan lisensi ASI, ya. Hanya saya yang bisa meng-closingkan. Anda hanya memberikan dokumennya kepada saya. Kemudian saya input di aplikasi, ya. Juga saya masukkan juga surat pernyataannya, ya. Atau bisa saya langsung berhadapan dengan, misalnya Anda merekrut satu orang, saya bisa berhubungan dengan dia melalui WhatsApp, ya. Komunikasinya bisa closing dilakukan dengan cara seperti itu melalui aplikasi 3i Mobis di kita nih yang kita pakai ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Bukan berarti kalau Anda sudah bergabung di program 3i Network ataupun 3i Reborn ini, Anda tidak boleh memasarkan, harus ikut ujian dulu, enggak gitu, ya. Anda boleh langsung. Namun pada saat Anda mendapatkan calon nasabah atau calon mitra ataupun calon pebisnis baru di tim Anda, ketika saya rekrut, ya harus saya yang meng-closingkan, tapi atas nama Anda yang berhak mendapatkan bonusnya. Ya, bonus rekrutnya Anda, bukan saya. Saya hanya membantu proses input data. Kemudian saya kirimkan kepada underwriter daripada PT JCAR melalui aplikasi 3i Mobis tadi, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah ikut di program 3i Reborn ini ataupun 3i Network ini, Anda akan langsung bisa menggunakan aplikasinya. Namun menunya terbatas. Nah, ini aplikasi ketika saat Anda mulai bergabung, Anda akan diberikan aplikasi ataupun akses dengan menu seperti ini kalau belum berlisensi. Tapi kalau sudah berlisensi, akan tampil seperti ini. Ya, jadi jelas di sini ada penambahan 3 menu, di mana 3 menu ini adalah mereka yang sudah berlisensi AAJI dan ASI. Anda bisa lihat di atasnya ya, reksa-reksa dengan lisensi ataupun dengan sertifikasi AAJI dan ASI yang ada juga masa berlakunya di situ. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya ya. Tadi Pak Chandra Teja menyampaikan bahwa tidak bisa, harus berlisensi dulu. Enggak juga seperti itu. Jadi Anda ketika bergabung di program 3i Network atau 3i Reborn ini, Anda bisa langsung mengajak orang. Namun yang meng-closingkan ataupun yang menutup polisnya adalah saya yang sudah berlisensi ataupun teman Anda yang sudah berlisensi yang mengajak Anda di bisnis 3i Reborn ini. Semoga jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang baru kita masuk ke 3i Network ya, yang sebenarnya sudah banyak diminta oleh Anda semua. Di sini menariknya beda dengan guideline. Kalau guideline marketingnya dilakukan oleh perusahaan terpisah, yaitu si Bayak. Si Bayak pun berganti partner ya sampai 3 kali kan, Tokyo Marine, Jasindo, kemudian Jasara Harja Putra. Kalau 3i Network produknya punya CAR Sentral Asia Raya. Catat ya, Sentral Asia Raya ini grup Salim, bukan grup BCA. Betul, BCA dulunya grup Salim, tapi BCA sudah dibeli oleh Jarum, ya. Tapi CAR masing grupnya Salim. Jadi kalau orang bilang, oh ini grupnya Salim, betul. Tapi kalau ada orang bilang, ini grupnya BCA, salah. Ini grupnya Salim, Sentral Asia Raya. Nah, terkait tadi informasi yang diberikan Pak Chandra Teja ya, mengenai kepemilikan daripada CHR ini memang Salim Group ya. BCA memang dulu ada dalam grup Salim Group ya. Namun di tahun 98 ya terpaksa BCA dilepas. Pada saat itu krisis moneter. Salim Group ini harus memilih 2 pilihan nih, antara BCA dengan Indofood ya. Kita lihat tahun krisis 98. Salim tuh punya 2 perusahaan paling besar, yaitu Bank BCA yang akan dilepas ke Hartono dan Indofood. Ini kan sebenarnya pilihan tuh. Ya, kalau kalian benar-benar tracking secara dalam, ini pilihan. Antara dia mau buang yang mana waktu itu. Karena dia cuma bisa selamatin satu, yang diselamatin yang mana? Apakah BCA? Yang diselamatin itu Indofood. Kenapa? Kalian perhatiin, orang kaya di Indonesia banyak kan cuma dari 2, media sama retail. Jadi kenapa dia selamatin Indofood? Karena Indofood waktu itu lebih cash cow. Namun akhirnya Salim Group memilih untuk mengambil ataupun meneruskan membesarkan Indofood sampai dengan saat ini ya. Nah, di Sentral Asia Raya dia, maksud saya di 3i, produk 3i dari Sentral Asia Raya. Dia ada 3 paket. Paket yang 350.000, lebih mahal sih, yang tadi kan 250.000. Ada yang 700.000 per bulan, ada yang 1 juta. Nah,
Di sini pertanggungannya meninggal, mau itu kecelakaan atau sakit atau penyakit 21 juta, ya kan? Kalau yang 700.000 42 juta, kalau yang 1 juta pertanggungannya 60 juta. Ya, masa pertanggungannya bukan masa pertanggungan nih. Kalau saya lihat dia salah. Nah, betul yang tadi Pak Chandra bilang ya, itu masa pembayaran premi 5 tahun. Ini yang dibahas adalah produk Carling Promix yang digunakan pada tahun 2014 Januari ya. Namun sekarang sudah ada pembaruan produk Istiqmal ya. Jadi produk Carling Promix ini tidak digunakan lagi, tapi mereka yang memiliki polisnya masih berlaku sampai dengan saat ini ya. Jadi polis ini ataupun produk Carling Promix ini masa pertanggungannya itu sampai dengan usia 75 tahun nasabahnya. Tapi untuk pembayaran sampai dengan 5 tahun. Sama dengan saat ini ya, 3 produk yang kami jalankan di sini, The Gain Protection, Pro 8 dan Istiqmal itu juga memiliki masa pembayarannya itu selama 5 tahun. Kalau kami sebut di sini menabungnya itu 5 tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, cuma ada perbedaan di sini. Usia tertanggung memang benar 1 sampai dengan 59 tahun ya. Nah, usia pemegang polis ada perubahan sedikit ya, dimulai 18 tahun sampai dengan 75. Nah, pemegang polis inilah sebenarnya pebisnis ya. Kalau tertanggung adalah ya, tadi dari anak kecil ya, dari anak-anak ya, sampai dengan usia 59 tahun itu yang boleh dijadikan tertanggung dalam asuransi. Tapi kalau udah melewati 59 tahun dan tidak bisa lagi jadi tertanggung di perusahaan asuransi. Semuanya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Masa bayar premi lah ya, 5 tahun ya. Nah, orang masuknya mulai dari usia 1 sampai usia 59 ya. Di atas 59 tidak bisa masuk sebagai tertanggung, tetapi kalau pemegang polis boleh dari usia 17 sampai 75 ya. Nah, di sini 3i 3i Network ini setahu saya sudah mengimplementasi arahan dari OJK, yaitu para penjualnya harus memiliki lisensi AAJ ya. Kalau Anda tanya, Mak, bagusan mana Guardline sama 3i Car Network? Saya tidak mau mempromosikan salah satu di antara mereka, tetapi yang saya lihat kalau yang Guardline itu hanya personal accident ya. Maksudnya begini loh, kalau Anda sudah beli polisnya tiba-tiba Anda meninggal, kan personal accident ya, tapi dia meninggalnya bukan karena kecelakaan, ya Anda nggak keluar, UP jiwanya tidak keluar. Tapi kalau Anda kecelakaan, dirawat, dapat itu santunan rawat. Tadi kan sudah dikasih tahu kan ya, tapi kalau dia meninggal, tidak. Sedangkan kalau di 3i Network ini, Anda meninggal, dapat, terserah meninggalnya kecelakaan, penyakit, usia tua, bahkan bunuh diri. Serius. Tapi ada minimumnya ya, Anda harus masuk 1 tahun dulu. Asuransi manapun kalau yang ini sekarang mengcover kalau itu meninggal karena bunuh diri. Baru tahu ya. Nah, ini perlu diluruskan juga ya. Memang ada perbedaan antara antara produk yang dipasarkan oleh PT Sibaya Pratama ya dengan produk Guardline itu. Dengan 3i ini nggak apple to apple, karena satunya personal accident, satu lagi produknya adalah unit link, nggak apple to apple gitu. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan di sini. Tadi Pak Chandra Teja sempat menjelaskan kalau bunuh diri bisa dibayarkan. Ada betul, ada salahnya. Ya, betulnya bagaimana? Memang betul. Atau saya bahas dulu yang salahnya ya. Salahnya, kalau meninggal dunia karena bunuh diri sesuai dengan ketentuan umum polis ya, yang semua perusahaan asuransi memiliki di sini, khusus untuk yang asuransinya unit link ya, yang ada investasinya, itu
tidak dibayarkan. Ya, tidak dibayarkan asuransinya. Nah, betulnya yang tadi dibilang Pak Chandra Teja itu dibayarkan adalah nilai investasi atau nilai tunainya. Santunannya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi, tapi nilai tunai milik nasabah itu dibayarkan. Itu pun nilai tunainya ataupun nilai investasinya jika ada. Maksudnya jika ada kenapa? Kan banyak produk unit link ini kadang-kadang dibanding ataupun digabungkan dengan manfaat asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi rawat inap, dan macam-macam. Nah, manfaat itulah yang akan menggerus biaya asuransi ini yang akan menggerus nilai investasi. Tapi kalau di Carling Promix itu pure hanya memberikan manfaat asuransi meninggal dunia aja, asuransi jiwa ya. Jadi tidak ada manfaat kesehatan, tidak ada manfaat kecelakaan, tidak ada manfaat rawat inap ya. Karena itu untuk meminimalis biaya asuransi. Jadi fokus untuk membesarkan nilai tunai ataupun nilai investasi. Nah, inilah yang akan dibayarkan kepada ahli waris jika nasabah itu meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi hanya nilai investasinya aja yang dikembalikan oleh perusahaan asuransi, tapi tidak mendapatkan santunan, ya karena sudah melanggar ketentuan yang diberikan, ya pengecualian itu tadi, sesuai dengan ketentuan daripada ketentuan umum polis. Ya. Nah itu buat meluruskan yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja tadi, ya bahwa bunuh diri dibayarkan, maksudnya dibayarkan adalah nilai investasinya kalau ada, tapi santunan asuransinya tidak diberikan oleh perusahaan asuransi. Ya, semoga jelas. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Jadi itu saja bedanya menurut saya. Jadi saya tidak bisa bilang bagusan ini atau itu. Tergantung daripada Anda punya keinginan. Anda mau yang cuman personal accident, ya udah guideline gitu ya kan. Guideline dan juga ada biaya perawatan kan. Kalau 3i tidak ada. Anda kecelakaan, Anda dirawat, tidak diganti. Ini cuman meninggal saja. Oke? Nah, penjual ini juga mendapat bonus lah, seperti guideline. Cuman saya nggak usah sebut lah ya, potensinya berapa. Dia ada jenjang-jenjang karirnya, panjang lah ceritanya. Ntar kalau saya cerita panjang, dipikir saya mempromosikan 3i. Jadi begitu saja review saya mengenai guideline jika diadu dengan 3i. Oke? 3i dari Sentral Asia Raya. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi seperti Pak Chandra Teja sampaikan juga mengenai produk asuransi daripada Guardline ya. Itu pure adalah untuk perlindungan personal accident ya, atau perlindungan pada saat terjadi risiko bisa kecelakaan. Ini sama aja kira asuransinya itu jenis produknya kalau Anda naik bus, naik pesawat misalnya, ataupun Anda membuat SIM, kita ada biaya asuransi namanya ya. Nah, biaya asuransi inilah nanti kalau kita terjadi risiko kecelakaan ya, kalau nggak salah ya perusahaan Tokyo Marine ini bekerja dengan beberapa perusahaan ya, kita menyebutnya itu reasuransi, reinsurance namanya ya. Nah itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang khusus untuk personal accident. Nah tapi ya kalau personal accident ini jika terjadi risiko kecelakaan ataupun meninggal dunia karena kecelakaan, tidak bisa double claim. Misalnya saya sudah ikut di program, saya sudah membeli produk daripada Guardline dari PT Sibaya Pratama ini ataupun Tokyo Marine ini, dan tapi saya juga ngambil juga nih produk personal accident di PT AJCAR. Nah saya mau klaim dua-duanya nih kerugiannya nih ya, mungkin saya rawat inap ataupun saya minta tadi perlindungan kecelakaan tadi ya, biaya perlindungan kecelakaan, itu tidak bisa dua-duanya kita cairkan, harus salah satu. Itu memang sudah ketentuannya. Karena pihak perusahaan asuransi juga akan melakukan, kalau kita di perbankan itu ada yang namanya BI checking, ya kalau di asuransi itu ada juga
dia mengecek apakah seorang reksa ini memiliki produk personal accident di perusahaan asuransi yang berbeda. Dia akan lakukan cek seperti itu karena dilihat dari nomor EKTP-nya. Nah, jadi seperti itu ya, kita nggak bisa ataupun tidak diperbolehkan melakukan double claim. Nah, ya. Jadi terima kasih Pak Chandra Teja sudah mereview program 3i Network ataupun 3i Ribbon, kami sebutnya sekarang seperti itu, 3i Ribbon. Semoga penjelasan dari Pak Chandra Teja ini juga bisa memberikan pencerahan kepada ya viewer yang sudah ada di channel YouTube saya. Nah, buat Anda yang sudah menonton video saya ini, silahkan juga bisa menonton video originalnya yang dimiliki Pak Chandra Teja di channel YouTube beliau. Linknya sudah saya cantumkan di dalam kolom deskripsi video ini. Nanti Anda tinggal klik aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Video saya memberikan reaksi apa yang disampaikan Pak Chandra Teja. Sekali lagi, semoga Pak Chandra Teja selalu sehat, ya, lancar ataupun dimudahkan dalam segala urusannya, ya. Jadi itu aja video saya kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Salam, bye.